Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Yang pertama, pengertian nukleosida. Nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gugus karbon yang melekat pada basa nitrogen. Basa nitrogen tergantung pada jenis nukleosida yang akan dikembangkan. Jenis basa nitrogen yang paling umum digunakan sebagai penyusun nukleosida adalah adenin, guanin, sitosin, timin, dan lain-lain. Nukleosida dapat dibuat menjadi nukleotida dengan hanya menempelkan satu atau lebih gugus fosfat ke dalamnya. Analog nukleosida sangat penting dan terkenal terkait penggunaannya dalam obat-obatan. Mereka bekerja sebagai anti kanker dan antivirus. Selanjutnya adalah pengertian nukleotida. Nukleotida adalah molekul organik yang dianggap sebagai unit fungsional RNA dan DNA yang paling sederhana. Mereka adalah penyusun RNA dan DNA. Nukleotida terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen dan gugus fosfat. Setidaknya kehadiran gugus fosfat tunggal diperlukan untuk membuat nukleotida dari nukleosida. Nukleosida dapat diubah menjadi nukleotida dengan hanya menambahkan gugus fosfat ke dalam nukleosida. Selanjutnya, perbedaan nukleosida dan nukleotida. Dalam relevansi kedokteran, nukleosida digunakan sebagai agen antiviral atau anti kanker. Sedangkan nukleotida yang tidak berfungsi adalah salah satu penyebab utama semua kanker yang diketahui saat ini. Contoh dari nukleosida meliputi sitidin, uridin, adenosin, timidin, dan inosin. Sedangkan nukleotida memiliki nama yang sama dengan nukleosida, namun dengan indikasi kelompok fosfat. Komposisi kimia. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula, ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Bila gugus fosfat nukleotida dihilangkan dengan hidrolisis, struktur yang tersisa adalah nukleosida. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Apa itu DNA? DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA terdiri dari susunan molekul besar kompleks dengan 2 pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida, dan nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Sifat DNA. Berikut beberapa karakteristik dari DNA. 1. Merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Ketiga, kandungan DNA di setiap sel bergantung dari sifat ploidi genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Keempat, dapat melakukan replikasi. Kelima, dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, DNA rantainya tunggal. Fungsi DNA. 1. Pembawa informasi genetik. Kedua, memiliki peranan dalam pewarisan sifat. Ketiga, mengekspresikan informasi sifat genetik. Keempat, mensintesis molekul kimia lain. Kelima, menduplikasi diri atau bereplikasi. Apa itu RNA? RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat di ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur DNA merupakan rantai tunggal polinukleotid. Pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA juga terdapat 4 jenis, namun gula pentosa pada RNA adalah gula ribose, bukan deoksiribosa. Sebagaimana DNA,
Pada RNA terdapat basa timin, sebagai penggantinya terdapat basa urasil. Basa ini juga dari golongan pirimidin sebagaimana timin. Selanjutnya sifat RNA. 1. Memiliki rantai tunggal. 2. Rantai tidak memiliki cabang. 3. Kehadiran RNA di dalam sel bersifat fleksibel. Dan 4. Jumlahnya senantiasa berubah karena sangat erat kaitannya dengan ekspresi gen. Selanjutnya fungsi RNA. RNA memiliki banyak fungsi, yang terpenting adalah sebagai sintesis protein, di mana ia menyalin urutan genetik yang terkandung dalam DNA untuk digunakan sebagai standar dalam pembuatan protein dan enzim, serta berbagai zat yang diperlukan untuk sel dan organisme. Untuk melakukan ini, ia pergi ke ribosom yang berfungsi sebagai semacam pabrik protein molekuler, dan ia melakukan dengan pola cetak RNA. Terakhir adalah perbedaan DNA dan RNA. Bentuk: DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Fungsi: DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Letak: DNA terletak dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Komponen gula: DNA tersusun atas deoksiribosa, sedangkan RNA tersusun atas ribosa. Ukuran: DNA panjang, sedangkan RNA pendek. Jenis basa nitrogen: DNA purin, adenin, guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, sitosin, dan urasil. Kadar: RNA tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Kadarnya: DNA permanen, sedangkan RNA periode pendek karena mudah terurai.